Bismillahirrahmanirrahim. Talim kita hari ini landasan kaji daripada terapi pengobatan secara Quran itu harus dilandasi dulu dengan pemahaman ini, karena bab yang ke-6 itu kalau nggak ada landasan ini kemana-mana nanti. Ya, dasar ilmu itu kan harus didasari dengan pemahaman kan, supaya kita pengamalan terapi itu nggak bingung. Karena ada beberapa jemaah masalah kubur, masalah orang yang sudah meninggal ini terkait kaji susah ya, itikot ya, larinya ke sering jadi perdebatan, terutama tersangkut masalah ruh ya, korin ya, dan dalam pengobatan secara Islami itu ada yang disebut nasab, wasilah, tawasul ya. Nah ini kalau nggak didudukkan akidah kita jadi macam-macam nanti ya. Nah, terkait juga jarak kubur. Ini bab 1 ada 3 bab, baru kita masuk lagi ke terapi, masuk ke bab 6. Insya Allah nanti di bab 6 kita nggak keteter. Karena Andung inginkan di sini setidaknya ada aplikasi untuk mengamalkan. Karena ini kita termasuk hal ibadah yang sangat mulia ya. Yang kita bahas dasar dari ilmu terapi, tapi terkait pemahamannya dulu. Hal syahid anna waliyallah la yamutu. Bab 1 ya, ada 3 bab, baru kita masuk ke pangkal kaji. Jadi ini termasuk kaji baru ya. Artinya benarkah wali Allah itu tidak pernah mati? Itu yang mesti kita pahami secara benar. Karena ada beberapa jemaah nanti nanyanya aneh-aneh. Yang duduk ini udah mati itu belum? Kan itu ya. Nah, kalau bahasa di sini kan sering istilah dengan behit ya. Nah, yang duduk masa seorang tasawuf ngajinya sama orang yang kerasukan gitu. Kan repot. Pemahaman ini kalau nggak jelas repot ya. Insya Allah ini kita akan ngerti kok. Bab 1 dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita talqin zikir, menguatkan lagi keislaman kita, tentunya dengan nawaitu ridha Allah. Sama-sama kita amalkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi umi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Langsung istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa marifat. Ilahi anta maksudi warid lokana lubi artini mahabataka wa marifataka. Tahara pikiran kita mulai dari bawah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila dunia syai'ila dodi syai'ul qadri jailani bisyafaat Nabi Muhammad bismillah wa'adadullahi ya Allah ya Allah ya Allah inna kala kulli syai'in qadir takdi hajatina pasang niat dalam hati ridha Allah. Wa khususan bariyah Nur Muhammad khususan ilahi Muhammad Nabi Yunaka wabil khusus hadiri al-mahdi kalimatul radin wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa mu'sinin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina 'alal Islam wa amitna 'alas sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa ujanbi maghfirli wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimat, Allahumma ya kafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'ud darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din, wa'afiatan fil jasadi, wajadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla maut, wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina sadaqatil maut, wa najatan minan nari wa afwan dal hisab. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wa hudatan lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Rabb, lapangkanlah untuk dadaku, mudahkanlah untuk urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisan ini baik pentalim maupun yang ditalimi agar bisa memahami talim ini dan Allah meridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur tentunya selalu kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmatnya kita masih bisa diberi waktu untuk bisa berthalibul ilmi di tempat ini. Ikhwan akhwat jamaah YMAA rahimakumullah, baik yang mengaji secara talaki maupun yang mengaji tidak langsung melalui dunia sain atau dunia medsos, semuanya kita doakan mudah-mudahan dirahmati Allah. Di pertemuan ini Al-Fakir yang bodoh ini tajuk yang akan kita pahami, kita bahas. Ini kita dasari dahulu pemahaman perkara kewalian atau wali Allah.
supaya bisa tersambung dan tidak timbul keraguan untuk memahami kajian selanjutnya di bab 6 terkait dengan Ilajul Maradil Aqli min Manjuril Quran, terapi penyakit jiwa perspektif Al-Quran. Amma ba'du, bismillahirrahmanirrahim. Keilmuan tentang wali Allah, ya, ini merupakan hal yang sulit untuk dibahas, sebab karena tidak ada yang mengetahui tentang perwalian kecuali seorang wali itu sendiri, ya, itu ada di Quran, makanya sulit. Wali Allah menurut beberapa ulama, ya, adalah seorang mukmin yang derajat arif billah, atau seseorang yang makrifatullah, mengetahui Allah dengan ilmunya. Arti kata, bukan hanya tinggi derajatnya saja, bahkan ada yang menyebutnya sampai disebut insan kamil, artinya manusia sempurna. Padahal dalam sisi syariat sering jadi perdebatan ini, karena manusia sempurna nggak ada, karena kita ada korin kan itu, ya, makanya sering jadi masalah kewalian ini, ya. Juga dengan menjalankan segala cara seorang wali itu secara serius sungguh-sungguh taat kepada Allah, jelas menjauhi maksiat, baik syariat maupun maksiat-maksiat yang tersembunyi di hatinya, ya, memang berat. Dalam artian bahwa seorang wali Allah bisa menjaga dirinya untuk tidak melakukan maksiat, serta selalu dibarengi dengan pertaubatan kepada Allah, ya, yang terus menerus, walaupun dirinya tidak melakukan maksiat, ya. Tapi ada tapinya nih yang perlu dipahami. Seorang wali tidak tergolong maksum, maksumin tidak, terbebas dari dosa tidak, ya, atau terjaga dari dosa seperti seorang nabi atau seorang rasul. Wali Allah memang memiliki sebuah keagungan dan mendapat keistimewaan dalam hidupnya, ya, karena di samping dirinya ada bisikan yang kuat korir, tapi dia bisa tidak mendengarkannya, maka disebut sempurna dalam konsep itu, ya. Dalam keseharian, dalam hidupnya selalu menggantungkan diri tentunya kepada Allah, selalu pasrah, ujungnya selalu hak Allah, kepada Allah. Prinsip seorang wali itu selalu menerima semua takdir Allah yang diberikan. Ini berat, ya. Seorang wali akan mendapatkan karomah, ya, dan karomah bukan sebagai niat untuk dikejarnya, tapi sebagai hidayah. Tidak pernah memintanya. Jadi karomah tidak hanya terlihat ketika hidup saja, pahami itu. Jadi seorang wali, karomahnya itu tidak dalam keadaan hidup saja, itu ada di hadis. Namun juga akan terlihat ketika telah tiada, wafat. Pahami itu. Contoh, Syekh Burhanuddin itu udah meninggal, tapi karomahnya sampai sekarang luar biasa besarnya. Justru lebih tinggi waktu dalam keadaan sudah meninggal kekaromahan itu. Berapa banyak orang petilasannya itu dapat rezeki. Betul? Jadi jangan dipikir yang aneh-aneh dulu ya. Berdagang di sana dapat rezeki, Pak. Beratus tahun hanya dengan ada petilasan. Itu karomah wali. Ya.
Jadi di sini kita udah tahu hadiah atau hidayah yang diberikan orang yang sempurna ibadahnya itu pasti adalah ya rahmat. Ya. Itu tidak hanya terlihat di hidup saja, pahami itu. Ya. Namun juga akan terlihat ketika telah tiada, wafat. Karenanya sering orang menyebut begini, kalau sudah wafat, dia tidak ada gunanya lagi seorang jenazah mayit itu salah. Pahami itu? Itu salah. Ya. Jadi jelas akan terlihat justru yang lebih besar waktu dia sudah tidak ada. Kekaromahan itu. Karenanya sisi keistimewaan seorang wali Allah kadang tidak terlalu dominan ketika dia masih hidup. Enggak terlihat. Tahu enggak Ikhwan ya? Yang ngerti agama dia tanya. Sebabnya apa? Tidak sering terlihat waktu dalam keadaan hidup. Justru terlihatnya setelah wafat. Tidak dominan terlihat. Karena tertutup oleh sisi kemanusiaannya. Itu jawabannya. Betul? Karena tertutup oleh kemanusiaannya. Tuh. Contoh, kita sering menghujat Pak Harto dalam keadaan hidupnya, tapi sudah meninggal Pak. Keluar kewaliannya, betul nggak Pak? Begitu Pak. Ini bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Kan judulnya ini tadi udah disebutkan, udah bisa ngejawab sekarang ya. Judulnya tadi apa? Hal syahid anna wali Allah la yamutu. Benar gak wali Allah tidak pernah mati? Badannya memang mati. Benar gak wali Allah setelah mati masih beri manfaat ke orang yang hidup? Jawabannya masih. Nah, bayangin kalau logikanya keras, orang yang udah mati nggak ada manfaatnya untuk orang hidup, betul kan? Ada yang tidak bermanfaat dengan orang hidup. Kalau matinya cingkaha, karena dia sibuk disiksa. Ya, kan ada di Quran orang mulia yang soleh mati itu, ya mati itu, ya dia juga beribadah. Salah satu ibadah, ia juga memikirkan umat. Enggak kena Nabi aja. Udah paham? Nah, lu tanya sekarang akidah. Orang yang sudah meninggal soleh masih bermanfaat gak untuk orang yang masih hidup? Jawab. Tegas dong. Masih. Kalau ada yang menjawab bohong, masa bodoh. Itu aja. Ini itikad. Betul kan? Tapi orang yang soleh ya masih ada di Quran tuh. Nanti ngebahas. Ya. Itu sebabnya tolong kalau kita dirundung masalah, banyak orang ziarah kubur ke orang-orang mulia, bukan ngalap berkah, bukan ngambil kekuatan, tapi itu sebagai jenjang untuk bisa bersifat seperti yang almarhum, supaya kita bisa selesai masalah itu. Duduk ya? Alhamdulillah. Kira-kira gitu jawabannya. Pandai beneran lu putar-putar ngomong. Ini bukan kebenaran. Enggak. Cerdas harus gitu. Pahami secara detailnya gitu. Jadi kita contohkan dari beberapa ulama-ulama sufi yang telah berlalu, terutama mankobah atau manakibnya, sejarah kehidupannya.
tadi udah disebut, seorang wali sampai nabi, ya, sampai orang yang mati syahid syuhada itu iri. Ini ada di Quran surat Yunus. Jadi nabi itu sama orang yang mati syahid perang itu iri kepada wali. Ya, itu dia. Ya. Sampai iri karena derajat dekatnya kepada Allah. Arti kata bukan ngalahin nabi, ya, kemuliaannya itu. Ya. Jadi wali Allah memang memiliki sebuah keistimewaan dalam hidupnya. Pasti biasanya akan mendapat karomah. Justru anehnya karomah itu akan nampak setelah dia wafat. Ya. Kadang kalau dia hidup tidak terlalu dominan kekaromahannya. Ya. Tapi ada dalam hidupnya dinampakkan kekaromahannya. Apalagi setelah wafatnya. Nah, banyak ya. Apa sebab sering tidak nampak kekaromahannya waktu hidup? Tadi sudah dijawab. Karena sering tertutup dengan kemanusiawiannya, ya. Nah, tetapi ingat, ada juga seorang wali yang semasa hidupnya memiliki sisi keistimewaan yang cukup dominan. Wa miman syarah bidalika Qutbal Irsyad Sayyidi Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Fa innahu qala radhiyallahu anhu. Waliyu yaqumu tina'uhu biqurabiti walayidihina bihi ba'da mautihi aqtara mina aitanihi bihim fi hayatihi li'annahu kan fi hayati mashulan fil taklif was ba'da mautihi turiha anhu al-aba'u wal hayu fihi khususiyatun wa basyariyatun wa rubbama ghallabat indahuma al-ukhra wa khususun fi hada zamani fa innahu taklub al-basyariyata wal mayyitu ma fihi ilal kusisyatu faqat. Artinya salah satu orang soleh yang menjelaskan masalah ini secara terbuka dan gamblang adalah Kutubul Irsyad Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mungkin sering dengar di Mbak YouTube ya, banyak sholawat Haddad kan? Iya beliau. Nah, ia mengatakan bahwa perhatian seorang wali setelah wafat terhadap kerabat dan orang-orang yang bersandar kepadanya, murid-muridnya, lebih besar dibandingkan perhatiannya terhadap mereka ketika hidupnya. Itu kata siapa? Al-Haddad. Arti kata gimana? Lebih besar perhatiannya setelah wali itu wafat terhadap murid-muridnya. Duduk ya. Daripada waktu dia hidup. Ada yang bisa jawab kenapa? Ini terjadi karena di saat seorang wali itu hidup, dia sibuk menunaikan berbagai kewajiban. Betul kan? Nah, sementara setelah wafat, kewajiban jasa di duniawinya sudah tidak ada lagi.
sudah diturunkan dari pundaknya. Karenanya wali yang hidup memiliki keistimewaan waktu dia sudah wafat. Diberi lagi untuk menuntun penuntun-penuntunnya. Ya, kok nggak percaya? Bodoh ting lo nggak percaya. Makanya jadi orang soleh. Karena kalau masih hidup dia ada tuntutan taklif. Betul kan? Mulianya orang yang soleh, dia tidak memikirkan surga waktu dia diamalin, itu masih soleh biasa. Itu derajatnya. Tapi yang gawat kalau sedang disiksa, borora mikirin orang di luar umatnya kan. Betul kan? Dia aja digebukin ya. Kalau orang yang soleh, ngapain mikirin orang, gue lagi seneng-seneng nih. Kecil itu masih. Tapi yang betul-betul hebat, walaupun dia sudah di teras surga di barja, dia masih memikirkan umatnya. Makanya Nabi udah meninggal, apa yang dibaca sebelum meninggal? Umati, umati, umati. Betul kan? Itu dia. Nah, udah sedikit udah Pak. Tempatkan lagi. Apakah orang yang matinya soleh masih bisa bermanfaat dengan orang yang hidup? Jawab. Masih. Dengan kadar kesolehannya. Tuh. Ya. Jadi ini enggak klinik. Bukan berpikir klinik. Wali yang hidup memiliki keistimewaan jelas. Bahkan terkadang salah satunya lebih dominan dibandingkan sisi lainnya. Terlebih lagi di zaman sekarang ini, sisi manusiawinya lebih dominan. Sementara seorang wali yang telah meninggal dunia hanya memiliki sisi keistimewaan. Nggak percaya, bukunya, referensinya silakan baca ya. Sirajut Thalibin ala Minhajil Abidan, juz 1 halaman 466. Itu referensi bukunya. Ulang, referensi bukunya. Bukunya udah ada di sini banyak. Sirajut Thalibin ala Minhajil Abidin, juz 1 halaman 466. Banyak orang yang mengarangnya, terutama ulama-ulama sufi. Ya, itu dasar yang Anung sampaikan tadi, bahwa orang yang soleh walaupun sudah wafat masih bisa berberi manfaat kepada orang yang masih hidup. Kita jarang kubur, ya. Kita nggak tahu apakah yang kita jarahi itu wali atau tidak. Ya, kalau kita nggak tahu, kita juga dapat pahala nggak? Dapat kan? Apalagi kalau itu juriat kita. Silaturahim menghargai, mengakui karena ada orang tua kita ada. Kedua, kalau dia seorang orang soleh tinggi, kalau dia seorang wali, bayangin. Pasti dia juga memberi manfaat kepada kita. Pasti. Bukan arti kata dia Tuhan. Nah, ini yang mesti didudukkan akidah kita ya. Nah. Dari penjelasan tadi, setidaknya kita tidak berpikiran aneh-aneh untuk masalah ziarah kubur. Kalau segala ada masalah. Nah, kita udah tahu lah, ziarah kubur itu nasab seorang Islam adalah pihak bapak. Karena kesarit kultur, jangan lalaikan pihak bapak, khususnya di Minangkabau. Sepakat? Ya. Wali Allah memiliki karomah dan bahkan terkadang karomah tersebut lebih tampak ketika mereka telah mati atau telah wafat meninggal dunia. Namun masih timbul pertanyaan, benarkah wali Allah sebenarnya tidak pernah tidak mati? Syed Alwi Al-Haddad kembali menjelaskan. Andung nukil aja ya, supaya andung selamat.
Kalau dihujat orang ini kata alwi al-hadat gitu ya kan. Nah gitu kan. Ya. Qala Syaikhul Asy-Syaikh Abdullah ibnu Al-Alawi Al-Hadat radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan dimuliakan Allah. Kita tetap kirim Al-Fatihah kepada beliau. Anal akhyara aidan matulang faqat minhu ala ayanuhum wa syawaruhum wa ma haqqayaqihum fama wajudatun fahum ahya fi kuburihim wada kanal walahayan fi qabrihi fa innahu lam yafqad syai'an min alaimihi was aqlihi wa quwatiraha miniyati bal tajdad arwahuhum ba'dal mauti basyiratan wa ilman wa hayat al-rahaniyati wa tawajjuhan illallah faida tawajjahat arwahuhum illallah ta'ala fi syai'an qadahu subhanahu wa ta'ala wa ajrahu ikraman lahum sirajat talibina li Syekh Ihsan bin Muhammadan Dahlanil Jamsihil Qadairihi Jim Wahadsyad. Itu referensinya. Bukunya yang dikarang oleh Ihsan bin Muhammad Dahlanil. Ya. Arti tadi lupa ada artinya ya. Ini Asy'Syekh Asy-Syaikh Abdullah bin Al-Alawi Al-Hadat radhiyallahu anhuma berkata, sesungguhnya orang-orang pilihan waliullah jika mereka wafat tidak hilang dari mereka kecuali jasadnya. Yang hilang itu cuma jasadnya, bagian terkecilnya. Ibarat HP yang hilang itu casingnya, gitu kan? Iya kan? Mereka hidup dalam kubur mereka. Bahasanya gitu. Pengertian kubur ini alam barzah. Ya. Dan ketika seorang wali itu hidup dalam kubur mereka di barzah, sesungguhnya tidak lepas dari diri mereka sedikit pun ilmu, akal, kekuatan ruhani, bahkan bertambahlah arwah-arwah yang wali-wali Allah itu arwah-arwah. Ruh itu jamaknya arwah. Basirahnya, ilmunya, kehidupan ruhanianya, dan tawajuh mereka kepada Allah setelah kematian mereka makin kuat. Dan jika arwah-arwah mereka bertawajuh kepada Allah dalam suatu hal atau dalam hajat, maka Allah pasti memenuhinya dan mengabulkan sebagai kehormatan bagi mereka sebagai kekasihku, kata Allah. Arti kata, kalau kita jarak ke kubur, dia betul-betul wali, dia juga mendoakan kita untuk bisa menolong hajatnya. Hajat kita bukan ke wali, tapi wali itu tahu hajat kita kepada Allah. Wali itu tahu kita minta hajat, maka dibantu dengan wali itu. Itu yang disebut barokah. Itu yang disebut ngalap berkah. Orang menyalahi pengertian ngalap berkah karena wali itu yang memberi. Duduk. Maka itu hukumnya musyrik. Itu yang disebut kuburium. Ya. Ayo. Wali Allah masih banyak loh. Nih, wali Allah menurut syariat ada 7. Seorang ibu mengandung, meninggal, maka dia juga berhak menjadi wali Allah. Derajatnya sama. Ada 7, insya Allah bab kedua terbahas. Ayo. Jangan terlalu jauh. Maka besok cari yang ibu matinya apa? Wah, kita minta nih wasilah ke situ. Ya, boleh-boleh aja. Tapi dengan konsep jangan menggeser akidah. Ya. Duduk. Bayangin kalau orang tua kita itu soleh. Bodoh kan kalau kita tidak meminta bantuan hajat kita. Bukan kepada jenazah.
Di Quran kan jangan sekali-kali antum menyebut orang yang mati syahid, mati. Jangan. Betul kan? Karena dia hidup dan masih diberi rezeki. Quran surat apa tuh? Ali Imran. Nanti kita baca. Dengan begitu kita sudah paham sedikit banyak. Hidup dalam kuburnya. Jasadnya memang terkubur, tapi dia hidup dalam dunia barzahnya. Barzah itu ada pembatas antara kita dengan dia. Tapi orang soleh bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat dia. Begitu. Syukur-syukur antum diberi kelebihan, diberi hidayah untuk bisa memahami ini. Memang hubungan guru dan murid secara lahiriah terputus setelah sang guru wafat. Betul? Tetapi kelompok ahli sunnah wal jamaah termasuk kita, seluruhnya sepakat bahwa hubungan guru dan murid langgeng walaupun fisik keduanya tidak lagi bersama kita. Itu ahli sunnah wal jamaah begitu. Ya, begitu juga dengan orang tua kita. Ya, seorang wali akan tetap terhubung dengan batin para pengikutnya. Hubungan batin keduanya membawa keberkahan tersendiri bagi muridnya. Qala Syahidil Alamatu Ahmad Dahlana rahimahullah fi takribil usuli litasilil wusuli qad syara katirun minal arifina anal waliya ba'da wafatihi tatta'ala quluruhu bimuridihi fayassulu lahum bi barakatihi anwarun wa fayudatun. Artinya Syed Ahmad Jaini Dahlan rahimahullah dalam kitabnya Takribul Usul li Tasili Wusul, itu kitabnya, mengatakan bahwa banyak orang soleh dengan makrifat kepada Allah menyatakan secara jelas bahwa batin seorang wali Allah sesudah ia wafat akan terhubung dengan para muridnya, sehingga berkah dari keberkahan gurunya itu mereka selalu dapatkan limpahan cahaya dan aliran anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sepakat? Nama buku yang jelasnya, yang paling populernya Talibin ala Minhajul Abidin, juz 1 halaman 466. Itu referensi bukunya. Ya. Jadi Syed Abdullah bin Alwi Al-Haddad bahkan menambahkan bahwa hubungan seorang wali dan para muridnya, hubungannya nih lebih erat pada saat wali itu sudah wafat. Ini yang duduk nggak waktu hidup dari apa? Dari Lamanu kena pun enggak. Iya kan? Setelah beliau wafat, yang duduk bisa ngaji beliau. Dan itu banyak, nggak satu ulama kayak gitu. Bukannya di sini aja. Nah, bahasa di sini kita kerenin behit. Pusing. Mencari di kitab behit itu mabok untuk nggak ketemu, itu bahasa di sini kan. Begitu. Duduk ya. Nah, Masya Allah. Jadi lebih erat setelah seorang wali itu wafat kepada muridnya, ya. Kecerdasan Syekh Burhanuddin itu setelah Syekh Madinah wafat. Waktu beliau ada kajinya Al-Fatihah aja. Waktu sudah wafat dia bisa mendirikan 1000 surau. Betul kan? Kan bingung tuh. Tandanya dia lebih dekat waktu setelah seseorang itu wafat. Tuh. Nggak usah kuliah di UIN. Kalau pengen cerdas, setelah keluar UIN mati semua itu dosennya.
Apalagi kalau nggak hadir mati dulu deh, baru nempel. Kemana ngaji ini? Nggak bisa gitu. Itu logikanya begitu. Ya, banyak ulama menyebut begitu. Sementara seorang wali ketika hidup, kenapa sulit dekat? Dia sendiri sibuk kena hukum taklif. Iya kan? Sibuk sama anak istrinya. Woi, awak sedang ngurus kok, anak lu punya rumah. Datang pula bertanya, "Hei, bisa enggak? Dia sibuk aja." Betul kan? Beda kalau sudah wafat, itu udah selesai urusan itu. Kata Allah, bantu, bantu, bantu. Maka lebih dekat kalau sudah wafat. Itulah keistimewaan seorang yang soleh. Kadang tidak terlalu dominan ketika dia hidup karena tertutup oleh sisi kemanusiawaannya. Tetapi ada juga seorang wali yang semasa hidupnya diberi karomah, keistimewaan yang cukup dominan walaupun dia dalam hidup. Bisa aja dipopuler 1000 umat kan? Bisa kan? Ya. Jadi keyakinan ini bagi banyak orang sekarang perlu adu dudukan. Karena mulai hilang nanti itu. Menghargai juriat, menghargai ulama lama, menafikan ilmu-ilmu rohani, mulai ada, mengeraskan hukum logika, betul kan? Mudah-mudahan walaupun yang duduk ini wafat nanti masih hidup di hati antum. Qalbu, masya Allah. Wallahu alam. Setuju? Kira-kira gitu. Jadi jangan anggap wali Allah itu mati. Para wali tetap hidup di alam kuburnya yang disebut barzah, seperti kehidupan mereka di dunia. Bahkan diberi rezeki. Para wali yang ahli tahajud tetap lebih kuat tahajudnya di alam barzahnya, di kuburnya. Yang ahli tadarus Quran lebih kuat tadarus Qurannya. Yang ahli silaturahim tetap bersilaturahim di barzahnya dan seterusnya. Hal ini sebagai kenikmatan yang mereka alami di alam barzah kuburnya. Wali Allah selalu diberi keistimewaan dari hidup sampai wafatnya. Ini banyak kisah, banyak riwayat dari para pencintanya dan membuktikannya. Di antara mereka ada yang ditolong dari kecelakaan, perampokan, walaupun gurunya sudah meninggal. Hanya teriak namanya. Wasilah namanya itu. Dan itu adalah karunia besar dari Allah untuk para kekasihnya. Jadi dalil yang jelas tentang hal ini adalah ayat yang menjelaskan bahwa para syuhada, orang mati syahid itu syuhada, tetap hidup di alam kuburnya yang disebut barzah. Allah berfirman di Quran surat Ali Imran ayat 169, dibaca ikhwan. Itu dia dalilnya. ولا
dengan mendapat rezeki. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup dan dianugerahi rezeki di sisi Tuhan. Rezeki itu perkara hidup. Bisa kawan itu rezeki. Bisa bantu orang itu juga termasuk rezeki. Jangan dipelintir ayat ini oleh orang-orang yang cerdas akalnya bahwa itu nggak masuk akal. Maka kali ini ayat ini diturunkan supaya akal kita menerima secara taklid. Sepakat? Jangan dipelintir. Jangan jadi aneh. Bumi kata tasawuf, bumi kata tasawuf. Bahwa kita hidup jadi diri kita rohani, bukan akhir. Sepakat? Penting. Hanya satu ayat ini yang jelas. Di Yunus ada lagi nanti. Jika para syuhada mendapat karunia hidup di alam kuburnya menurut keterangan tadi, maka ulama, para wali yang bertahun-tahun dia berdakwah dengan ujiannya pasti akan dapat karunia yang lebih besar dari syuhada. Mengingat dalam beberapa hadis derajat mereka lebih tinggi dari syuhada pada hari itu. Sama kita ketahui di Indonesia, negeri kita ini, makam kuburan para wali sangat banyak. Bahkan di dunia, kata para sahabat, baik sahabat itu yang generasi tabiut menyebutkan, pertama banyak para wali itu bukan di jazirah Arab, jazirah ada Nabi, di luar jauh dari Arab. Pertama Yaman, kedua Indonesia, banyak. Jadi kita ini termasuk negerinya para wali kedua setelah Hadramaut. Hadramaut itu disebut Yaman. Banyak kitab ini yang menulis biografi para wali di Timur Tengah. Di antaranya para wali yang dari Yaman ada di kitab Jami Karomatil Aulia, di Indonesia Tabaqatul Aulia. Jadi sebenarnya di negara kita, baik Sumatera, baik Jawa, banyak para wali itu. Di kita ini itu banyak para wali. Karena para wali tidak mendekat pada kelahiran Nabi, jauh dari. Karena itu wali satu dengan Anbiya, ya kan? Nah, hanya saja di Indonesia ini tradisi tulis menulis di tanah air belum sehebat seperti bukan di negeri Yaman. Maka banyak tahu. Itu sebab tingkatan wali baru ada sekarang. Di sini sekolah kita memang sulit, bukunya tidak ada. Tingkatan wali itu disebut Al-Qutubul Gauts. Dan hanya ada satu orang dalam setiap masa, Al-Gauts. Beliau dijuluki Abdullah. Kemudian di bawahnya ada Al-Imamani. Hunafa, imamnya Hunafa, pemimpin para imam. Terdirinya 2 imam. Tidak ada 12 imam. Tidak ada. Yang salah satunya akan menggantikan Al-Gauts, wali kutub, ketika wafat.
Kemudian di bawahnya ada al-autad. Jumlahnya 4 orang. Salah satunya Imam Syafi'i adalah pemimpin wali autad. Ada bukunya. Kita sama tahu bermadzhab Syafi'i banyak di sini. Ya. Kemudian di bawahnya ada al-abdal. Jumlahnya 7 orang. Dan seterusnya. Jadi antum tidak akan menerangkan makomat ini. Ya. Karena antum arahkan dulu ke itikad. Bahwa wali itu ada. Walaupun dia sudah wafat. Ya. Nanti insya Allah sekali waktu makomat kewalian ini antum jelaskan. Ya. Jadi keterangan tentang tingkatan para wali, derajat para wali, itu bisa dibaca. Kalau ingin mendalaminya, referensinya, kitabnya Jami' Karimatil Aulia, Imam Malik pengarangnya. Pangkalnya. Sampai-sampai Imam Malik berkata, siapa yang nggak tahu sih Imam Malik? Balaghani anal arwah atas rahu haituhu sya'at. Ada kabar sampai kepadaku bahwa para arwah itu dapat berpergian kemanapun mereka mau. Ekstrim kan kata-kata ini. Tapi yang berbicara ini adalah Imam Malik. Pas dihantam di zaman sekarang. Bid'ah, sesat, nggak mungkin arwah berjalan. Arwah siapa? Arwah orang yang dimuliakan Allah. Betul? Lah. Makanya pahami dulu. Tentunya hal ini hanya ruh orang pilihan saja yang mendapat karunia, di antaranya ruh para wali, para syuhada, para nabi. Pertanyaannya, apakah para wali yang benar wali? Apakah para syuhada yang benar syuhada? Mereka mati? Tidak. Dan ini bukan panik. Tidak, itu itikad. Ahlussunnah wal Jamaah yang asli begitu. Bayangin. Di negeri kita ini Sumatera Barat hilangkan perkara itu. Setuju? Betul itu. Antum apa adanya berbicara. Kalau sampaikan yang benar, harus sampaikan yang benar. Karena ada dasar dalilnya, ada kitabnya. Tapi ingat, tentu saja ruh yang dimuliakan Allah. Tidak seluruh. Kalau seluruh ya salah. Mari kita gemar bersilaturahim, berkunjung kepada orang-orang arif solihin. Jangan-jangan beliau termasuk para wali, baik yang masih hidup atau yang sudah wafat. Wallahu a'lam. Tentunya dengan niat agar kita dapat mengikuti golongan beliau dalam mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana para aulia bertakarub, beramal soleh, serta menjauhi larangan Allah. Banyak yang bertanya di kehidupan sekarang, benarkah orang yang meninggal bisa bermanfaat bagi orang yang masih hidup di dunia? Benar, tapi orang yang meninggal gimana? Itu jawabannya kan? Iya kan? Nah, atau bahasa vulgarnya, benarkah orang yang sudah mati bisa menolong bagi orang yang masih hidup? Lebih vulgar. Kalau dikasih pengertian ke orang sekarang, jawabannya sase kaji yang ma katanya. Betul kan? Betul kan? Nah, sudah dijelaskan dalam banyak riwayat bahwa mereka orang-orang yang telah meninggal dunia mendoakan dan memintakan syafaat bagi orang-orang yang masih hidup. Itu hadisnya sahih. Hal ini tentunya bagi almarhum yang berderajat tinggi kesalehannya ya. Iya kan? Nah,
Kalau nggak tahu itu wali atau tidak wali, orang saya tanya ahlinya, bukan tanya ulama. Ahlinya itu orang sering mendekat kepada Allah dengan zikir, maka dia bukakan kasyaf bahwa itu soleh. Gitu, ada di Quran. Betul itu. Karena itu Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau lagi ini kalau dia yang paling vokal masalah ini. Ya. Beliau mengarang Ratib Al-Haddad, hidupnya 1634 1720 Masehi. Itu beliau berkata, fil waqai fa inal ashkasal ladina yamutu yaudun bi faidatin kabiratin alal akhasil ladina majulu ala qalbil hayati. Katirun minan nas ladina majalu ala qalbil hayati musalgiluna bi amalal bati alal rizki bayin amal askasil ladina madulam yaudu yufakiruna fidalika. Artinya sesungguhnya orang-orang yang sudah mati, kata beliau, banyak bermanfaat bagi orang-orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup banyak tersibukkan dengan urusan mencari rezeki, sedangkan orang yang sudah wafat tidak lagi memikirkan hal itu. Terima logika kita? Mereka tidak lagi memiliki keinginan kecuali apa yang telah mereka lakukan ketika hidup di dunia dari berbagai amal-amal kebaikan. Mereka tidak lagi memiliki ketergantungan dengan apapun kecuali pada amal-amalnya. Dalil yang menunjukkan hal ini banyak. Di antaranya hadis diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda sahih, anna amalukum tarradu ala akridukum was asyayurikum minal amwati fanakan kairon aisita basiru bihi wan kana gairu dalika qallahumma latamutahim hatta tahidihim kama hadaitana. Sesungguhnya amal-amal perbuatan kalian akan diperlihatkan kepada saudara-saudaranya dan sahabat-sahabat kalian yang sudah meninggal. Apabila mereka melihat kebaikan, maka mereka akan merasa senang, dan apabila mereka sesuatu yang selain itu, maka mereka akan berdoa. Begitu orang yang meninggal soleh. Kalau kerabat kita, murid kita melihat kebaikan, dia senang. Kalau antum membuat kejahatan, dia akan berdoa. Hadis ini sahih. Enggak percaya ya sudah. Antum hanya menyampaikan. Ya Allah, doanya, jangan engkau matikan mereka sehingga mereka mendapat petunjuk sebagaimana engkau telah memberi petunjuk kepada kami. Ini jangan antum di doa, jangan dicene ini doa ini orang yang sudah mati. Enggak percaya mati antum. Kalau soleh doanya itu nanti kalau ngelihat saudara-saudara antum melakukan kezaliman, doanya ya Allah, jangan engkau matikan mereka sehingga mereka mendapatkan petunjuk sebagaimana engkau telah memberi petunjuk kepada kami. Allahumma la tamutahim hatta tahdikim kama hadaitana. Itu bagi orang yang peka, kalau kubur terdengar doa itu. Sungguh lillah terdengar. Kalau antum berbuat jelek, mau dengar, besok pasang kamera pakai HP itu. Tuh di kuburan tanam aja. Bingung nggak percaya, gimana yakininnya ya? Karena telinga ini nggak bisa ngedengar. Tebalnya maksiat. Kan kata Nabi kalau ke kubur, walaupun kuburan itu orang kafir, orang soleh, assalamualaikum ya ahlul kubur, berartinya dia mendengar kan? Logika kita nggak mungkin salah itu. Hadis riwayat Ahmad. Imam Al-Bajjar meriwayatkan hadis dengan sanad sahih dari sahabat Ibnu Mas'ud. Nabi SAW bersabda, hadis lain nih ini ya.
hayati khairalakum tuhadutunna wa yuhaditu lakum wa wafati khairun lakum taridulu alaya amal lakum famara ayita min khairan hamadallah wa mara'aita min syarin astaghfartu lakum. Artinya, kehidupanku adalah kebaikan bagi kalian. Ketika aku hidup, kalian melakukan banyak hal yang lalu dijelaskan hukumnya bagi kalian melalui aku. Matiku juga kebaikan bagi kalian. Diberitahukan kepadaku amal perbuatan kalian. Jika aku melihat amal kalian baik, maka aku memuji Allah. Karena kalian dalam hidupnya aku sudah mati ini, kalian beramal baik, aku puji Allah. Ya. Karenanya, jika aku melihat ada amal kalian yang buruk, maka aku memohonkan ampun kalian kepada Allah. Itu gunanya jarah. Orang yang soleh akan meminta ampun kepada orang yang berbuat jolim. Kan solusi. Gemarlah berjarah dalam konsep yang lebih paham makrifatnya. Duduk, Masya Allah, itu yang mulai ditinggalkan. Makanya orang-orang tarekat, orang-orang sufi, orang memahami jarah itu hampir rutin. Tidak waktu menghadapi bulan Ramadan saja. Tiap ada masalah dia ke sana. Nah, dihina sama orang sekarang. Ahlul kubur. Ahli kubur. Minta aneh-aneh. Enggak gitu. Biarkan saja. Sampai-sampai ulama ahli sunnah wal jamaah menyatakan begini. Ini kalau mau jujur ya ahli sunnah wal jamaah. Ayunna fan aqabaro minna aitidarihi sallallahu alaihi wasallam indama azara sayiat kawamihi. Kemanfaatan mana yang lebih besar dibandingkan dengan permintaan maaf beliau sallallahu alaihi wasallam ketika diperlihatkan kepada beliau perbuatan buruk yang dilakukan oleh umat beliau. Ini dalam maknanya. Sebagian ulama menyatakan dalil yang lebih bisa menunjukkan bahwasanya orang yang telah meninggal bermanfaat bagi kita yang masih hidup adalah peristiwa yang terjadi waktu Nabi SAW Isra dimi'rajkan menerima kewajiban sholat. Itu bukti orang yang sudah meninggal bermanfaat. Untuk beliau dan umatnya sebanyak 50 kali sholat dalam sehari semalam. Namun Nabiullah Musa alaihissalam udah wafat kan? Iya kan? Nah, memberi isyarat kepada Nabi Muhammad SAW untuk kembali menghadap Rabbnya supaya meminta keringanan sebagaimana telah diriwayatkan dalam hadis sahih. Nabi Musa saat itu adalah orang yang sudah wafat, tetapi seluruh umat Nabi Muhammad SAW telah tercurahi oleh barokah beliau, yaitu dengan lantaran beliau kita semua mendapatkan keringanan dalam sholat, dan itu adalah merupakan kemanfaatan yang diberikan kepada Allah kepada orang yang sudah meninggal. Betul? Iya kan? Itu sebabnya Syed Ahmad bin Jaini adalah dalam kitabnya Taqrib al-Usuli li Tasril al-Usul menyampaikan para ulama al-arifin telah banyak yang menjelaskan bahwasanya para wali telah setelah kematian mereka, ruh-ruh mereka selalu bersambung dengan murid-muridnya. Dengan sebab itulah murid-muridnya tersebut banyak yang berhasil mendapatkan ilham-ilham, penjelasan-penjelasan, cahaya, petunjuk tanpa disadarinya. Semuanya dari Allah. Anugerah itu tetap dari Allah, disebabkan oleh keberkahan dari para wali tadi. Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu juga berkata,
Sesungguhnya orang-orang pilihan wali-wali Allah, jika mereka telah wafat, maka tidak hilang dari mereka kecuali hanya jasad dan bentuknya saja. Ulang lagi ya. Adapun hakikatnya, mereka hidup dalam kubur mereka. Dan ketika seorang wali itu hidup dalam kubur mereka, sesungguhnya tidak lepas dari diri mereka sedikit pun ilmu, akal, kekuatan rohani mereka. Bahkan bertambahlah pada arwah-arwah mereka tersebut basyirah, penglihatan hati, ilmu, kehidupan, ruhaniyah, dan tawajuh mereka kepada Allah setelah kematian mereka. Kalau tidak percaya hal ini, hak antum. Tak perlu khilafiyah dipermasalahkan. Jika arwah-arwah mereka bertawajuh kepada Allah dalam satu hal, hajat, maka Allah Ta'ala pasti memenuhinya. Pasti Allah mengabulkannya sebagai kehormatan bagi mereka. Karenanya penduduk barzah, ya, sekali lagi, penduduk barzah yang mulia-mulia, yang soleh-soleh, masih berkeliaran di atas dunia. Nggak yakin, buka mata antum loh. Kesel banget nih. Mereka sedang berada di hadapan Allah. Sekali-kali dia pergi ke tempat kita. Tapi siapa? Man taqadama min bainal ahya ilal ummanai wattaba anhum summa qadamal afsya'u anfusahum illa Allah Ta'ala bisabil tahqiq hadafa saksi alladhi yufakiru fihim. Barang siapa di antara orang yang masih hidup menghadapkan dirinya kepada para wali yang sudah meninggal, bertawasul kepada yang meninggal, kepada mereka, para wali itu akan menghadapkan dirinya langsung kepada Allah, bukan kepada antum. Dalam rangka berhasilnya tujuan orang yang bertawasul kepada aku. Jadi makna tasyarruf ini sering dibid'ahkan oleh ulama-ulama awam. Yang dilakukan oleh para wali tadi adalah tawajuh. Itu tawajuh kepada Allah Ta'ala dengan ruh-ruh mereka. Itu sebabnya Syekh Abi Al-Mawahid Asy-Syadzili menyampaikan, aku mendengar guruku Syekh Abu Utsman Al-Maghribi berkata, Ida jara saksun maqabra qadisan fa innal qadisa alladhi jarahu yaribu dzalika ida naqalla hadda saksu tahiyata fayudibu waliul tahiyata. Artinya, jika seseorang menziarahi makam wali, maka wali yang dijarahinya itu mengetahuinya. Jika orang itu menyampaikan salam, maka wali itu akan menjawab salamnya. Sayangnya, hijab jawaban salam tidak bisa kita mendengarnya karena gelapnya maksiat yang ada di kita. Tutupan korin sering mengikutinya. Nah, jika orang tersebut lalu berzikir di makomku, baik petilasan maupun tempat anasir kuburku, jika berziarah dan kemudian berzikir di makam tersebut, maka wali tersebut akan ikut bersamanya berzikir. Jika umpamanya seorang berzikir membaca kalimat la ilaha illallah, maka wali yang ia jarahi di makamnya akan duduk bersila di kanannya, berzikir bersamanya. Beliau juga menyampaikan, para wali yang telah meninggal itu hakikatnya mereka adalah hidup di alam kubur mereka di barzah. Mereka hanya berpindah tempat saja dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Penghormatan kita kepada mereka setelah mereka meninggal hendaknya sama sebagaimana penghormatan kepada mereka ketika mereka masih hidup di atas dunia.
Jadi jangan salahin kalau kuburannya dibuat mewah, dikasih atap, dikelambungkan. Karena itu penghormatannya sama waktu dia hidupnya, tidak sama dengan kuburan umum, bro. Kalau kuburan umum digitukan, wah kacau kita. Sampai berilmulah, jangan mudah menyalahkan perkara itu. Kalau nggak dasarnya kita tahu. Jadi hendaknya nasihat tandung untuk selalu bertata krama, beradab kepada mereka walaupun mereka sudah meninggal. Sebagaimana kita harus bertata krama kepada beradab ketika mereka masih hidupnya. Itu sebabnya ketika seorang wali meninggal dunia, maka seluruh arwah para nabi, para wali akan ikut mensolatinya. Ada di Quran dan hadis itu. Jadi kenapa bingung cari guru? Cari wali Allah yang sudah wafat. Kenapa bingung? Yang sudah wafat bisa dijadikan guru. Begitu aja ribet ya. Tanya ahlinya. Kenapa ribet banget sih? Dalam mencari nasab guru, Abah Anom sendiri, bukan mengkultuskan beliau, mengisahkan bahwa anak kecil sampai remaja di negeri Yaman sampai sekarang selalu disuruh ibunya belajar di kuburan Janbal. Di Yaman ada namanya kuburan Janbal. Karena di kuburan itu ada lebih 10.000 wali Allah di kuburan di sana. Di Yaman. Di negeri Yaman tuh. Itu kalau anak kecil suruh belajarnya ke kuburan. Coba kalau sekarang, enak belajar agama, pergi aja ke Tunggul Hitam. Ya salah. Betul? Ya salah. Setiap hari anak-anak itu duduk di kuburan sampai sekarang. Akhirnya mereka ngantuk, tertidur. Dalam keadaan tertidurlah itu para arwah wali Allah masuk ke mimpi anak itu, mengajarinya, Abah guru wali Allah tidak boleh dianggap mati. Itu kata Banom. Mereka tetap mampu membimbing murid-muridnya melalui sir, rahasia ilahi yang jadi batinnya ruh. Dalilnya kan sudah jelas tadi dibaca. Wala tasabana lajina kutilu fisabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yarzaqun. Jangan kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb-nya dengan mendapat rezeki. Itu sebuah kode, sebuah pemahaman. Jangan dipelintir bahwa saat ini kita masih bisa belajar kepada Abah Anom. Ayo, masih? Ya udah nginep di sana kuburannya. Berani antum nginep? Kalau antum masih kotor, siap dulu terima. Terima apa? Terima dibersihin. Itu yang mesti kita hadang. Jadi bukan kuburium. Ya. Walau hanya ikuti rekaman pengajian di YouTube sekalipun, kita manut aja deh. Kalau itu memang dari beliau, maka kita itu sudah jadi murid. Jangan ribet cari guru yang sudah meninggal. Ya, bahkan Nabi dan syuhada iri pada wali Allah. Ya, iri. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menerangkan kisah orang-orang pilihannya. Di antara mereka ada yang menjadi nabi, rasul untuk menyampaikan petunjuk ilahi kepada suatu kaum. Ada pula yang berstatus syuhada lantaran gugur di medan jihad, semata-mata mengharap ridho Allah. Di luar itu, golongan yang dinamakan wali Allah atau waliullah,
Berbagai literatur sufi tasawuf mendeskripsikan wali sebagai orang yang dilindungi Allah Ta'ala dengan pemeliharaannya yang berkelanjutan. Dalam arti individu tersebut cenderung pada ketaatan, alih-alih maksiat. Di sepanjang hayatnya ia selalu berupaya mendekatkan diri kepada Allah, sementara godaan-godaan pada dirinya tidak lepas. Maka itu dimuliakannya. Di antara ciri-ciri wali Allah ialah hatinya selalu bergantung kepada Allah. Matanya memandang alam ini tak lebih dari bukti kemahakuasaan Zat yang Maha Esa. Dengan terus-menerus menautkan qalbu kepadanya, tak sedikit pun ada rasa risau, takut terhadap berbagai perkara di muka bumi ini. Tidak mudah terkejut, tidak mudah kaget. Dan ini dilukiskan dari Allah. Firman-Nya Yunus ayat 62. Baca. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Setuju? Setuju? Nabi Muhammad SAW juga bersabda tentang sifat-sifat para wali Allah. Mereka sungguh dekat dengan Allah, mencintainya, selalu niatnya hanya ridhonya saja yang kucari. Maka dari itu memusuhi mereka, mengecilkan mereka walaupun dalam keadaan hidup maupun sudah matinya. Kata Allah, perang kepadaku. Ayo, sama dengan perang kepadaku. Hadisnya Allah berfirman, man yuwadi waliya amri wa ana waliyuna harba'a alaihi. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Hati-hati dengan orang soleh. Siapa tahu dia wali. Nah, di lain kesempatan juga Rasulullah pernah bersabda sahih. Riwayat Ahmad. Inna fi ibadillah innasun laisu anbiya wala syuhada lakinal anbiya wal syuhada yashudunnahum yauma qiyamati ala makanatihim indallah. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah itu terdapat orang-orang yang bukan nabi, bukan pula syuhada, akan tetapi para nabi dan syuhada iri kepada mereka di hari kiamat karena kedudukan mereka di hadapan Allah yang tinggi. Para nabi, para syuhada yang matinya jihad perang Badar juga iri kepada wali Allah di hari kiamat nanti karena kedudukan mereka begitu tinggi. Bukan arti kata mengecilkan nabi atau syuhada. Seorang sahabat kemudian bertanya, wahai Rasulullah, siapa mereka dan apa saja amal yang mereka perbuat? Barangkali kami bisa mencintai para wali itu. Kata sahabat. Nabi menjawab, mereka adalah suatu kaum yang saling mencintai semata-mata karena ruh Allah. Meski tanpa ada hubungan keluarga sekalipun, mereka saling mencintai, bukan karena harta, benda dan saling mereka berikan, bukan, nggak ada transaksional. Demi Allah, kata Nabi, wajah mereka benar-benar bercahaya dan sesungguhnya benar-benar di atas mimbar dari cahaya. Mereka tidak takut kala kebanyakan manusia takut dan tidak pula bersedih hati saat kebanyakan manusia bersedih hati. Hadis ini sahih.
Bila seorang hamba sudah dicintai Allah, maka itulah keberuntungan yang amat besar. Penglihatan, pendengaran, tangan tak terjadi kecuali demi rahmatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah masih kita kuatkan untuk ngaji ke terapi di bab kedua. Ya, Wallahul a'lam bishawab. Sekali lagi, anu hanya mencapaikan, mudah-mudahan Allah meridhoi. Pailu andong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.